Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sedikit menjelaskan atau mempresentasikan tentang fishbone diagram untuk memenuhi nilai ujian akhir semester di mata kuliah pengendalian dan penjaminan mutu yang diampu oleh Bu Iis Riana, STMT. Definisi dan sejarah. Fishbone diagram juga dikenal sebagai Ishikawa diagram atau cause and effect diagram, adalah alat manajemen yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir kemungkinan penyebab dari suatu masalah atau efek tertentu. Diagram fishbone ini diperkenalkan pertama kali oleh Dr. Kaoru Ishikawa pada tahun 1960-an sebagai bagian dari pendekatan Total Quality Management atau TQM. Bentuknya menyerupai tulang ikan, di mana kepala ikan adalah masalah yang utama, sedangkan tulang-tulangnya adalah kategori penyebab. Struktur diagram. Kepala ikan berarti masalah atau efek utama yang sedang atau akan dianalisis. Selanjutnya ada tulang utama yang digambarkan dengan garis horizontal sebagai tulang punggung. Selanjutnya ada tulang besar, atau dengan kata lain di sini kategori utama biasanya menggunakan metode 6M, atau yang pertama Man, Machine, Method, Material, Measurement, and Environment. Yang terakhir ada tulang kecil, di mana penyebab-penyebab spesifik dalam setiap kategori. Selanjutnya ada beberapa manfaat dari fishbone diagram. Yang pertama, visualisasi yang jelas, menyajikan hubungan antara masalah dan penyebab secara visual sehingga mudah dipahami oleh semua pihak. Yang kedua, ada identifikasi akar penyebab. Di sini membantu tim fokus pada akar masalah, bukan hanya gejala di permukaan. Yang ketiga, ada analisis yang sistematis untuk memecahkan masalah ke dalam kategori yang terstruktur dan analisis yang lebih mendalam. Selanjutnya, meningkatkan efisiensi dan kualitas, mengurangi waktu penyelesaian masalah berulang, dan meningkatkan kualitas produk atau layanan. Nah, di sini untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas, di mana diagram fishbone itu sudah dibagi untuk penentuan akar penyebabnya, misalkan demand, mesin, method, atau lainnya itu sudah diketahui untuk akar masalahnya. Jadi kita tidak perlu mengulik masalah berulang-ulang. Selanjutnya yaitu meningkatkan kolaborasi. Ini mendorong partisipasi dan pemahaman bersama dari berbagai pihak dalam organisasi. Nah, untuk contoh kasus di sini kita ambil konsumsi listrik di sebuah pabrik lebih tinggi daripada target yang biasanya. Yang pertama kita perlu lakukan yaitu mengidentifikasi masalah. Di sini sudah ketemu untuk masalahnya, konsumsi listrik bulanan melebihi target. Misalkan biasanya ini 1000 kWh, di sini mencapai 1400 kWh, bahkan melebihi target 400 nih. Kita kulik untuk masalah ini. Selanjutnya lakukan pembentukan tim dan brainstorming. Apa itu brainstorming? Brainstorming yaitu proses pengumpulan ide dan gagasan secara spontan, baik secara individu maupun kelompok, untuk memecahkan masalah atau menemukan solusi yang baru. Di sini melibatkan tim dari berbagai bidang atau bagian. Yang pertama, operator, teknisi, manajer, dan yang lain sebagainya dari bidang-bidang yang lain. Selanjutnya menentukan kategori yang utama dari 6M tersebut. Dari manusianya, masalahnya yaitu kurangnya pelatihan penggunaan alat hemat energi. Untuk masalah di mesin-mesin tua yang dengan efisiensi rendah. Yang ketiga ada metodenya, prosedur shutdown mesin yang tidak konsisten. Selanjutnya ada masalah dari material, penggunaan material yang memerlukan proses lebih lama. Untuk measurement atau pengukurannya yaitu alat ukur listrik tidak terkalibrasi. Tidak terkalibrasi ini dalam artian untuk pengukurannya itu tidak sesuai. Dan untuk yang lingkungan, suhu ruangan tinggi menyebabkan AC atau pendingin bekerja ekstra. Jadi untuk kelistrikan itu naik dikarenakan AC ini bekerja secara ekstra. Lakukan identifikasi penyebab yang spesifik. Misal pada kategori mesin, motor listrik sering overheat.
perlu dilakukan perawatan mesin secara berkala. Yang selanjutnya yaitu membuat diagram fishbone untuk mengetahui masalah-masalah apa saja yang perlu diperhatikan. Selanjutnya yaitu analisis dan tindak lanjut. Di sini peninjauan diagram untuk menentukan akar penyebab paling signifikan dan merancang solusi. Semisal dari masalah yang main tadi kita melakukan pelatihan untuk operator, dari yang mesin itu melakukan perawatan secara rutin atau berkala, kalibrasi alat ukur dan sebagainya. Nah, ini ada contoh dari fishbone diagram atau dengan kata lain diagram tulang ikan. Untuk kepala ini yaitu masalah yang akan dianalisis atau sedang dianalisis. Untuk measurementnya atau pengukuran yaitu alat ukur listrik tidak terkalibrasi, pemantauan real time pengukuran listrik tidak ada. Untuk mesinnya mesin produksi sudah tua, motor listrik yang sering overheat, perawatan mesin yang tidak terjadwal atau tidak dilakukan secara berkala. Kurang pelatihan, makanya kita perlu melakukan dan memberikan pelatihan kepada SDM yang bekerja di perusahaan kita. Untuk operator mungkin terkadang lupa untuk mematikan mesin setelah jam kerja itu selesai. Untuk materialnya mungkin penggunaan bahan material yang berlebih itu sangat tidak dianjurkan. Bahan baku memerlukan waktu proses yang lebih lama. Metodenya prosedur shutdown mesin tidak konsisten. Selanjutnya ada jadwal produksi padat tanpa jeda maintenance. Mesin itu juga perlu dilakukan suatu perawatan atau maintenance. Jika itu tidak dilakukan maka bisa mengakibatkan downtime atau berhenti produksi. Untuk lingkungannya, dikarenakan suhu di ruangan terlalu panas, AC bekerja ekstra dan ventilasi yang buruk menyebabkan udara tidak tersirkulasi secara baik. Nah, jadi kesimpulannya dari fishbone diagram adalah alat sederhana namun efektif untuk mengidentifikasi dan menganalisis akar penyebab masalah secara visual dan sistematis. Dengan penerapan yang tepat, fishbone diagram atau diagram ikan dapat meningkatkan efisiensi dan kolaborasi dalam penyelesaian masalah di berbagai bidang industri dan organisasi. Mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.